Jalan yang antum ambil ini bukan semua orang yang bisa menjalani sampai akhir hidup dia. Apa jalan yang antum minta? Ihdinas siratal mustaqim. Betul antum minta jalan seperti itu sama Allah? Ihdinas siratal mustaqim. Tapi antum fully aware nggak sih sebenarnya dengan jalan apa yang antum minta itu? Baik, setiap orang punya momentum, setiap orang punya sesuatu yang amat sangat sulit dilupakan, ya. Momen-momen yang kemudian ternyata kalau kita ceritakan dalam mungkin kesendirian kita itu kita sering meringis, kita sering nangis juga. Kok bisa kayak gini, kok bisa kayak gitu, ya luar biasa ya. Artinya apa? Insya Allah mungkin ya setiap kita beda-beda momentumnya, kisahnya beda-beda. Tapi insya Allah ada satu titik yang ingin kita tuju bareng-bareng, yaitu makna hijrah itu sendiri. Nah, gimana, Ustaz Ali? Baik, teman sekalian, sebenarnya saya di sini perasaan saya aduk-aduk ya sebenarnya kita ini di sini ya sebenarnya, karena kita nggak bisa menafikan ada di luar yang terjadi, ada banyak hal yang terjadi, jadi aduk-aduk. Tapi mudah-mudahan ini bisa tetap disampaikan dengan baik. Jadi teman-teman sekalian, kita pengen menyampaikan dulu sebelumnya bahwa kita ini tugasnya cuma mengingatkan. Ketika kita mengingatkan itu artinya kita cuma memberikan satu hal yang sebenarnya teman-teman sudah tahu, tapi teman-teman mungkin lupa, atau saya pun juga mungkin lupa. Tapi di dalam Al-Quran itu kalau kita bicara tentang unforgettable, itu kan berarti kan ada sesuatu yang kita ingat dan gak kita lupa, walaupun sebenarnya gak ada hal-hal yang kayak begitu. Makanya di dalam Al-Quran itu kalau kita perhatikan Allah secara konstan itu mengatakan dengan kata-kata idh di dalam Al-Quran. Misalnya contoh, idh ja'akum min fawqikum wa min asfala minkum idh qala rabbuka, dan seterusnya. Maka kata-kata idh ini adalah untuk mengingatkan kepada kita tentang apa yang terjadi di masa yang lalu yang mungkin kita lupa untuk mengingat itu. Nah, maka membahas tentang hijrah sebenarnya gini, kapan sih ada satu peristiwa yang peristiwa itu membuat kita tuh nggak mungkin lupa? Berarti harus peristiwa itu adalah peristiwa yang berkesan. Karena kalau peristiwanya nggak berkesan, maka kita nggak akan mungkin mengingat itu dalam file kita. Contoh misalnya, teman-teman masih ingat nggak nonton TV ketika WTC itu ditabrak pesawat? Ada yang nonton TV ketika WTC ditabrak pesawat? Pertama kali nonton? Pertanyaan saya, ingat nggak Anda lagi ada di mana? Ingat ya? Pakai baju warna apa, ingat nggak? Ada yang ingat pakai baju warna apa? Saya masih ingat saya ada di mana, saya pakai baju warna apa, teman-teman saya siapa di situ, saya masih ingat. Kita itu mengingat berdasarkan sesuatu yang kita merasa berkesan. Kita tuh mengingat berdasarkan sesuatu yang kita anggap luar daripada biasanya, istimewa. Contoh misalnya, saya masih ingat ketika saya ketemu dengan calon istri saya, yang sekarang jadi istri saya. Kapan pertama kali saya tertarik sama dia, saya ingat banget. Ceritanya teman-teman sudah mungkin sebagian tahu, ketika di sawah dia masuk dengan jilbabnya, dengan kos kakinya. Saya masih ingat warna jilbabnya warna apa, saya masih ingat kos kakinya warna apa. Kenapa? Karena itu berkesan bagi kita. Sesuatu yang berkesan bagi kita itu nggak akan mudah lepas. Itulah kenapa Al-Quran turunnya itu tidak langsung. Kalau turunnya langsung brak, itu nggak berkesan. Sebagaimana kalau saya tanaman dikasih air langsung, contoh taruh lagi nih, tanaman perlu 1 tahun 1 juta kubik air misalnya. Taruhlah ditaruh semuanya dikuyur, ya habis tanamannya mati. Tapi kalau dikasih sedikit demi sedikit, itu lebih berkesan. Itu Al-Quran. Nah, balik lagi kepada hijrah kita. Hijrah itu juga sama. Hijrah itu justru akan lebih mudah, akan lebih ingat ketika itu berkesan. Dan di titik ini salahnya banyak manusia. Kebanyakan manusia merasa kalau seandainya susah malah kita nggak usah berhijrah. Kalau seandainya susah malah kita nggak usah ngambil peran ini. Justru sebaliknya, kalau nggak dikasih susah, kalau nggak ada proses yang sulit, maka kita tidak akan mengingat proses hijrah kita. Contoh misalnya kayak saya lahir di kalangan orang-orang Kristen, lalu kemudian dibesarkan dengan agama itu. Lalu gede dengan agama yang sama, ketika masuk SMP kelas 2, saya jadi ateis, saya nggak pakai agama saya yang lama. 5 tahun kemudian baru jadi seorang muslim. Dibesarkan di keluarga kayak gitu teman-teman sekalian. Bapak ibu saya tuh rigid, nggak kayak bapak ibu teman-teman sekalian mungkin. Contoh begini misalnya, ketika saya dianterin ke IPB,
Ya, jadi ketika saya dianterin ke IPB, itu bapak saya nganterin, udah Lik, sudah papi cariin kos-kosan, sudah papi cariin tempat yang bagus, semua sudah papi bayar, 2 semester sudah selesai, sekarang kamu tinggal belajar. Terus oke, terus dia pergi naik mobil terus langsung ke Jakarta, selesai. Tapi orang-orang lain nggak kayak gitu. Saya ngeliat orang lain kayak apa? Itu peluk-pelukan sama ibu bapaknya, nangis-nangis gitu kan ya. Saya dalam hati saya, ini kayak film India aja ini. Lah kenapa nangis-nangis itu film India aja? Tapi dalam hati saya pengen. Lah kenapa? Karena saya nggak merasa kayak gitu dalam keluarga saya. Keluarga saya dibesarkan bukan dengan sesuatu yang dramatis bagi saya dalam waktu itu. Dan dalam tanda kutip, contoh, nggak ada kata terima kasih dalam keluarga saya. Jadi kalau misalnya kita ngasih sesuatu pada bapak kita nggak ada nggak ada ngomong terima kasih. Bapak saya ngasih saya sesuatu, saya juga nggak pernah ngomong terima kasih. Makasih aja nggak pernah, apalagi maaf, gitu kan ya. Satu waktu ada kejadian, saya mau nikah, saya sudah ngasih tahu ini calon saya, dengan berbagai macam kesulitan dan perjuangan, akhirnya bapak dan ibu saya setuju dengan calon saya yang sekarang jadi istri saya. Lalu kemudian ketika dia sudah setuju, ada satu kejadian ketika dia ketemu sama temennya, ada keluar dari kata-kata dia hinaan terhadap orang-orang muslim yang saya nggak perlu ngomong di sini. Nanti kalau saya ngomong di sini jadinya kurang pantas. Pokoknya hinaan parah sekali, melibatkan binatang dan seterusnya. Saya bilang sama bapak saya, "Papi, saya dengar loh papi ngomong apa tadi tentang calon saya dengan temennya. Kalau papi ngomong begitu, papi harus minta maaf." Saya bilang. Dia bilang dia nggak mau minta maaf, kenyataannya seperti itu. Saya bilang kalau gitu, saya bilang saya mau pergi aja. Kenapa? Karena dia sudah melakukan sesuatu yang bagi saya unforgivable, bukan unforgettable aja, tapi unforgivable. Dia bilang terserah, kalau kamu memang merasa kalau memang Tuhanmu bisa ngasih makan sama kamu, lebih baik papi nggak usah ngakui kamu anak lagi. Di persimpangan, 5 hari lagi mau nikah, bisa dibayangin, 5 hari lagi mau nikah, sudah janjian sama keluarga di sana, semuanya sudah selesai, catering sudah ada, tempat sudah ada, penghulu sudah siap, segala macam sudah siap. Pas di situ 5 hari sebelumnya, pernikahan terancam batal karena bapak saya nggak mau datang. Nggak hanya nggak mau datang, tapi bapak saya bilang saya nggak lagi diaku sama dia sebagai anak. Saya bilang nggak ada masalah, ini jalan Allah. Ini jalan Allah, kita sudah tahu kita benar, kita sudah tahu kita nggak salah. Saya telepon teman saya, kamu punya mobil pick up nggak? Punya. Saya bilang besok mobil pick upnya tolong datang, saya mau pergi ke Bogor. Tinggal di mana? Nggak tahu. Makan apa? Nggak ngerti. Biaya pernikahan siapa yang tanggung? Nggak ngerti sama sekali. Lah kenapa? Karena saya kere waktu itu. Sekarang sama aja itu ya. Nah setelah kere nggak tahu ada siapa yang nanggung, bapak saya nggak mau nanggung lagi. Saya maunya tawakal pada Allah. Ya Allah, ini saya jalankan karena membela izahnya orang muslim. Saya nggak mau bapak saya kemudian semena-mena terhadap orang muslim dengan perkataan dia. Bismillah. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Sudah datang pick upnya, semua sudah diberes-beresin. Pas mau diangkat, bapak saya nelpon saya. Untuk pertama kalinya bapak saya bilang, "Lik, papi minta maaf." Unforgettable. Kenapa unforgettable? Karena kita nggak punya sesuatu yang lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya kita cuma mengingatkan aja, jalan yang antum ambil ini bukan jalan yang biasa. Jalan yang antum ambil ini bukan semua orang yang bisa menjalani sampai akhir hidup dia. Apa jalan yang antum minta? Ihdinas siratal mustaqim. Betul antum minta jalan seperti itu sama Allah? Ihdinas siratal mustaqim. Tapi antum fully aware nggak sih sebenarnya dengan jalan apa yang antum minta itu? Siratal mustaqim, ada siratal ladzina an'amta alaihim. Antum minta pada Allah, ya Allah saya tidak hanya minta jalan yang lurus, tapi saya spesifikkan jalan yang lurus itu. Apa jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, adalah jalan-jalan orang-orang yang dulu pernah ada, yang Engkau berikan nikmat kepada mereka semuanya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai ya Allah, dan bukan jalannya orang-orang yang Engkau sesatkan. Bukan mereka, tapi jalan para nabi, para syuhada, para siddiqin dan salihin, jalannya mereka. Kalau begitu jalan yang antum minta bukan jalan yang mudah, bukan jalan yang gitu-gitu aja. Teman-teman tahu Musa ketika berdakwah pada Fir'aun, dia disuruh oleh Allah, Musa sini, kamu dakwah sama Fir'aun, kasih tahu pada Fir'aun, dia sombong, dia melebihi batas, dia menganggap dirinya lebih hebat daripada Allah, dia merasa bahwa Allah punya saingan. Kasih tahu pada dia, kalau dia nggak mau tobat maka dia akan diazab. Musa ngomong sama dia, Fir'aun, kalau kamu nggak mau tobat, lantas akan saya azab. Reaksinya Firaun gimana? Reaksinya Firaun, mohon maaf, saya salah, silahkan diambil Bani Israel. Apakah begitu? Kalau ceritanya begitu, kita akan mudah lupa, kita forget mudah. Lah kenapa? Karena nggak ada masalah di situ.
karena nggak ada kesan di situ. Tapi apa kata Musa? Musa malah bilang begini, Firaun malah bilang gini sama Musa, Musa kamu nggak ngerti, kamu tuh dulu siapa? Kamu tuh dibesarkan di dapur saya kasih makan kamu berani-beraninya ngomong kayak gitu. Anak kemarin sore ingusan ngomong tentang kebenaran, nabi palsu kamu. Diejek. Setelah diejek, Musa nggak ngaruh, tetap menyampaikan ayat-ayat Allah, tetap menyampaikan kebaikan Allah, tetap menyampaikan perintah Allah pada dia. Lantas kemudian yang kedua, lalu kemudian Firaun bilang sama Musa, hentikan. Kamu masih ingat gak? Kamu masih punya kasus loh di sini. Hati-hati loh, kamu masih punya kasus loh di sini. Ini kasus bisa dibuka lagi loh, bisa disidik lagi loh. Hati-hati loh kamu loh. Literally Firaun bilang, penjara menanti kamu kalau kamu ngomong sekali lagi. Tapi Musa tetap bicara dengan apa yang Allah sampaikan pada dia. Yang terakhir kemudian Firaun bilang pada dia, Musa, kalau kamu berani ngomong lagi, saksikan nih orang-orang yang lain. Musa ini pembohong. Kalau kalian ikutin Musa, maka kita nggak akan punya negara lagi. Kenapa? Kalian akan terusir daripada negara kalian. Tapi Musa tetap ngomong, Firaun tetap menolak. Lalu Firaun mengancam, Musa membawa Bani Israel pada malam harinya, lalu kemudian pergi ke arah kemudian yang sudah dijanjikan oleh Allah. Ketika pergi, paginya sudah kekejar. Paginya sudah kekejar di depan lautan, di belakangnya pasukannya Firaun. Di tengah kondisi seperti itu, terjepit luar biasa. Anda bisa bayangkan, ini budak-budak dibawa pergi, mereka belum makan, mereka belum punya kesehatan, mereka dibawa pergi ikut Musa, mereka nggak punya tenaga sama sekali, mereka kayak terjebak sama sekali. Di depannya ada laut, di belakangnya pasukan Firaun. Maka di tengah-tengah itulah masih sempat ngece mereka. Apa ngecenya? Musa bohong, katanya selamat dari Hong Kong. Lihat nih depan lautan, belakang bala tentara, gimana selamat? Musa bilang, kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Enggak, Tuhanku bersama aku. Aku masih punya Allah. Tuhanku bersamaku, sayahdin. Dia sebentar akan menunjuki aku. Lihat baik-baik, Musa bilang aku, bukan mereka, bukan kalian. Kenapa? Musa kesel sama Bani Israel pada waktu itu. Kenapa kesel? Karena masih sempat-sempatnya meragukan pertolongan Allah, bahkan dalam kondisi yang sempit. Lihat, ketika Musa nggak punya siapa-siapa lagi, ketika Musa nggak tahu mau apa lagi, lalu kemudian dia berdoa pada Allah, ya Allah, ini semua adalah umatmu ya Allah. Kalau seandainya mereka ketangkep ya Allah, bagaimana ceritanya Allah? Allah kasih tahu pada Musa, tongkatnya, coba dihentakkan tongkatnya. Apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi sudah kita tahu. Coba teman-teman pikir, kalau Anda masih punya logika, Anda nggak bakal bisa untuk bisa mengindra bagaimana Allah menolong hamba-hambanya. Kalau Anda masih punya logika yang tersisa, Anda nggak akan punya bagaimana caranya Allah itu bisa menolong hamba-hambanya. Lah kenapa? Kalau Musa pakai logika, ya Allah nggak logis banget ya Allah. Saya tahu kemampuan tongkat ini untuk apa. Saya kan sudah dilatih 2 kali. Yang pertama, ketika di Bukit Tua, Musa lemparkan tongkat jadi ular. Tangkap Musa, nanti balik lagi. Tangkap. Jadi cara kerjanya begitu. Maka ketika ketemu Firaun bilang, tukang sihir masuk semua. Tukang sihir jalan, keluar kemudian tali. Lalu kemudian talinya kayak ular. Musa bilang, sudah tahu saya. Lempar tongkat jadi ular, makanin yang lain. Tapi ketika kemudian kasus seperti tadi, Musa, hentakkan tongkatmu Musa. Musa bilang, ini masa jadi ular lagi sih? Atau jadi kayak ularnya Orochimaru gitu, yang bisa membelah lautan gitu. Enggak mungkin terjadi begitu. Musa mikir kalau pakai logika, masa jadi ular lagi ya Allah? Apa manfaatnya jadi ular? Enggak, ternyata ketika Musa melakukan apa perintah Allah, unforgettable, itu maksudnya. Ketika Allah memberikan kita sebuah kondisi yang kayak enggak ada jalan keluar, dan Allah cuma memberikan pada kita satu, kamu mau enggak berubah karena Allah? Kamu mau enggak balik lagi kepada Allah? Kalau kamu mau balik pada Allah, Allah selesaikan seluruh masalah Anda tanpa Anda bisa berpikir dengan logika. Tanpa Anda bisa melogikan sedikit pun. Di situ jadinya unforgettable hijrah. Kenapa Anda enggak jajal sekalian? Padahal Allah sudah ngasih tahu, siratal ladzina an'amta alaihim. Coba Anda lihat cerita-cerita orang sebelum Anda. Ada nggak sih di antara mereka ketika mendekati Allah, mereka lantas jalannya enak-enak aja? Nggak ada. Maka Allah katakan ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah merasa mereka yang mengatakan dirinya beriman pada Allah, mereka tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Bahkan bukan hanya diuji, Allah tidak katakan yubtalaun, tidak. Allah tidak katakan dikasih bala, enggak. Allah enggak katakan dikasih ujian yang bersifat musibah, enggak. Allah katakan yuftanun, diuji dengan ujian yang paling keras. Apa Anda merasa? Anda dibiarkan merasa bahwa diri Anda beriman, sementara Anda tidak diuji dengan ujian yang sangat keras. Allah katakan walaqad fatanna alladzina min qablihim. Kalian tahu, kata Allah, sebelum kalian itu, yang tadi kalian bilang siratal ladzina an'amta alaihim, kami minta jalan-jalan orang sebelum kami yang dikasih nikmat. Allah pengen kasih tahu pada Anda, walaqad fatanna alladzina min qablihim,
dulu ada orang-orang yang lebih ganteng daripada antum, lebih bagus nasabnya daripada antum, lebih baik daripada antum, lebih mulia akhlaknya daripada kita semua yang ada di sini. Mereka semuanya pernah diuji oleh Allah dengan ujian yang keras. Pertanyaannya, kenapa kita merasa kita istimewa lantas kita nggak diuji oleh Allah? Maka siapapun berhijrah di jalan Allah, Allah akan buat momennya unforgettable. Setiap orang di sini punya cerita tentang unforgettable mereka ketika mereka hijrah. Ada orang-orang ketika begitu hijrah mendapatkan ujian yang luar biasa. Ada orang-orang ketika begitu hijrah mereka dicampakkan, benar-benar dibanting oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tahu nggak kenapa Allah melakukan itu? Karena Allah pengen buat momen Anda unforgettable. Karena Allah mau ngasih momen di situ. Sebagaimana momen yang Allah berikan kepada Maryam. Maryam hamil, bapaknya nggak ada. Kalau zaman sekarang ada orang hamil bapaknya nggak ada, aib atau tren? Aib atau tren? Oh, masuk ini, masuk apa namanya? Masuk berita-berita gosip. Jadi tren. Tapi zaman dulu kira-kira aib atau tren? Aib banget. Ini nggak ada bapaknya, lalu kemudian sudah membesar, sudah mulai pembukaan. Allah catat bagaimana kata Maryam. Coba lihat baik-baik. Orang berhijrah belum tentu mereka harus sempurna. Bagaimana Maryam ketika rasa sakit itu muncul, dia katakan, ya laitani mitu qabla hadza wa kuntu nasyam mangsia. Ya Allah, mendingan saya mati ya Allah. Mendingan mati aja saya. Sudah dilupakan, selesai ya Allah, daripada sakit banget ya Allah. Bagaimana cerita nggak ada orang saya harus melahirkan ya Allah. Allah katakan, wahuzi ilaiki bijiz'in nakhlah. Coba goyang pohon kurma. Anda pakai logika. Ada seorang perempuan lagi hamil, lagi pembukaan, suruh goyang pohon kurma. Ada yang pernah melahirkan di sini? Ada yang pernah pembukaan di sini? Sudah pembukaan 9 atau pembukaan 8 suruh goyang pohon kurma. Kira-kira gimana? Ya Allah, mbok yang logis ya Allah. Mbok yang konkret ya Allah. Enggak. Digoyang pohon kurma, tusakit alaiki rutoban jania, maka akan turun kepadamu kurma yang masak. Pasti Allah minta kita dalam kondisi hijrah kita jangan mikir logika terlalu banyak. Yakin aja dengan Allah. Kalau kita yakini Allah, kita mau menjalankan apapun, teman-teman sekalian, sebagai yang terakhir, hidup kita ini penuh dengan ketidakpastian. Penuh dengan ketidakpastian, apalagi zaman-zaman sekarang. Karena ketidakpastian itulah satu-satunya kepastian yang ada di dalam hidup kita. Maka teman-teman sekalian, yang pengen saya sampaikan adalah yang pasti Anda harus berada di jalan Allah. Maka apapun ketidakpastian yang ada, bismillah, mudah-mudahan Allah bersama kita. Yang terakhir teman sekalian, kalau teman-teman sekarang lagi dalam proses hijrah, teman-teman sekarang dalam proses menuju ke arah yang lebih baik, ada satu yang harus saya ajarkan pada teman-teman sekalian, kata kunci. Apa kata kuncinya? Begitu Anda dapat sesuatu yang gak enak, begitu Anda dapat sesuatu yang gak nikmat, ucapkan lillah. Ucapkan apa? Lillah. Kalau Anda ucapkan lillah, insya Allah semuanya hilang. Lillah. Lagi kesini susah-susah, Mas Wimar 1,5 kilometer harus datang, diadang di mana-mana. Kalau kita sebut lillah, sudah selesai semua. Panitia-panitia, orang yang ngadain acara ini, Mas Ari Untung, kemudian curhat sama saya, Masya Allah bagaimana ngadain Hijrah Fest ini. Tapi apa kuncinya? Lillah, semua selesai. Tapi kalau Anda sebut lillah makin berat, nah itu berarti ada masalah. Saya tuh Ustadz, ya Allah Ustadz, saya tuh ngeliatin foto mantan saya Ustadz, ya Masya Allah Ustadz, diputusin tapi gak apa, lillah, terus makin berat. Nah itu berarti masalah, paham sekalian. Berarti Anda lagi maksiat. Wallahualam bishawab, mudah-mudahan kita senantiasa menghargai momen-momen yang Allah berikan. Setiap momen-momen yang sulit, yang susah yang Allah berikan, itu justru untuk membuat kita lebih menghargai, untuk membuat kita lebih mengingat bahwa Allah punya karunia yang lebih banyak daripada kita, bahwa ampunan Allah lebih besar daripada semuanya. Dan mudah-mudahan ketika kita benar-benar merasa hijrah kita unforgettable, Allah akan bawa kemudian ingatan itu sampai dengan jannah. Wallahualam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.